A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah barakah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita keistiqomahan sehingga kita tetap istiqomah berada di jalannya. Segala puji bagi Allah sehingga kita sampai saat ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tantangan begitu besar. Sampai-sampai muncul larangan untuk tidak sholat berjamaah. Tapi segala puji bagi Allah, hari ini kita buktikan kepada Allah kita masih bisa istiqomah sekalipun tantangan ada dalam kita. Maka itu menjadi perintah ulil amri kita. Kalau ada yang melarang, kita harus berjamaah. Sekalipun mati, kita hadapi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Perjuangan dakwah beliau sama-sama kita ketahui bukan mendapatkan apa yang diinginkan, bukan apa yang kita rasakan enak, tapi mungkin apa yang kita hadapi saat ini kalau kita bandingkan dengan beliau tidak ada apa-apanya. Pernahkah kita dilempari oleh kotoran ketika kita berdakwah? Pernahkah kita berdakwah dilempari oleh satu kampung? Belum ada sama sekali. Paling kita hanya diusir, diejek, sampai-sampai dibilang orang gila. Maka aku kita pun menentukan. Berarti kita sudah sama dengan Nabi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah menurunkan Al-Quran. Ya memang kita sama-sama ketahui, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis. Itu sudah menjadi pegangan kita. Dan kita juga sama-sama ketahui, dalam Al-Quran banyak perintah, banyak larangan. Termasuk yang perlu kita ketahui sama-sama adalah setiap kewajiban-kewajiban yang muncul dalam Al-Quran tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Setiap kewajiban-kewajiban yang muncul dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ketika ada perintah Allah, perintah Rasul, ulil amri, tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Sebagaimana contoh, Allah perintah kita untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Itu menjadi dasar kita untuk taat. Ketika kita dalam beribadah, maka taat kita adalah ulil amri, Rasul dan Allah. Allah, Rasul dan amri. Ketika ada yang menghalangi kita untuk beribadah, siapapun dia, mau pangkat tinggi, mau pisah dengan mata kita, mati kita. Kita hanya beribadah kepada Allah SWT. Sekalipun kita mati syahid. Cukup taat kepada Allah, Rasul dan amri. Mereka menguasai Indonesia.
kita, tapi Allah berkuasa di bumi. Maka cukup Allah Rasul ambil yang kalau kita taat. Maka kita didik seorang anak untuk taat kepada orang tua kita. Dan kita dididik untuk taat kepada ulil amri kita. Termasuk ulil amri di tingkat dasar, yaitu kemas'ulan. Amir umur qura, amir wilayah, amir daulah. Tetap itu harus kita taati. Dan itu pasti ada manfaatnya. Sekalipun perintah itu sepele, tapi itu pasti ada manfaatnya. Surga ada di depan mata kita ketika kita taat kepada ulil amri kita. Apapun bentuknya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kewajiban karena memang ada ketaatan, ada manfaatnya di situ. Ketika Allah perintahkan kita untuk bersatu, Allah perintahkan kita untuk bersatu, untuk berjamaah. Tidak mungkin Allah merintahkan sesuatu kalau tidak manfaat. Pasti ada manfaat. Karena termasuk bersatu adalah nikmat Allah. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah pada kalian, yaitu apa? Bersatu. Maka bersatu adalah salah satu nikmat Allah. Banyak orang memahami nikmat Allah itu adalah rezeki, uang, harta melimpah, istri yang cantik. Bukan itu saja. Termasuk bersatu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah bersatu, di sistem ini, maka patut kita bersyukur. Dan yang patut kita syukuri adalah Allah tidak memilih kecuali orang-orang yang mampu. Maka kita hadirnya di sini, kita ada dalam sistem ini, itu adalah pilihan Allah. Tidak mungkin bukan pilihan Allah. Kita lihat sejarah yang belum lama, Syiar kemarin. Kalau bukan pilihan Allah, pasti akan banyak warga-warga kita yang sudah gemas untuk menyerang. Sampai ada yang dipegangi karena dia gemas untuk nonjok polisi, tapi dipegang oleh sahabatnya. Kalau bukan pilihan Allah, pasti akan begitu. Karena ini adalah pilihan Allah, sehingga kita sami'na wa ata'na pada ulil amri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk banyak hikmah ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Karena perintah ini bukan diwajibkan kepada kita saja, tapi kepada kaum sebelumnya. Kewajiban kita saum, kewajiban kita berpuasa bukan pada saat ini saja, tapi zaman dahulu sudah diwajibkan. Maka pasti ada hikmahnya. Hikmah yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita melaksanakan saum selama 1 bulan penuh, adalah memunculkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa dari pagi sampai malam, tapi kita tidak makan, kita tidak minum. Kenapa? Karena kita tahu Allah bersama kita. Bagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersama kalian di mana kalian berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kita yakin kepada Allah, Allah melihat kita. Kita yakin kepada Allah, Allah mendengar kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Maka ketika itu sudah tertanam dalam diri kita, kita akan merasa ikhlas dalam beribadah. Keikhlasan dalam beribadah itu termasuk perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah penuh dan ikhlas adalah perintah Allah juga. Maka dalam beribadah ini yang kita cari bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Kita berdakwah, kita tugas dakwis, bukan mencari pandangan Allah, bukan mencari pandangan ulul amri, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keyakinan itu muncul dengan kuat, maka Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita. Sekalipun secara logika tidak mungkin. Ada sebuah kisah dalam kisah tabi'in. Bagaimana kegiatan adalah berniaga, berdagang. Ketika di satu daerah untuk menuju satu daerah untuk berdagang, hanya bisa berjalan ketika siang hari atau dari munculnya matahari sampai terbitnya matahari. Ketika sudah malam, sudah tidak bisa lagi lewat. Kenapa? Karena gelap. Sehingga pada suatu hari ingin berniaga suatu tempat, pas waktu maghrib itu posisi tempat berhentinya adalah di sebuah hutan yang gelap, dan dia tidak mungkin melanjutkannya walaupun kondisi di hutan. Kalaupun melanjutkannya karena gelap gulita, tidak mungkin bisa jalan sesuai dengan arahan, pasti mungkin nyasar atau seperti apa. Sehingga dia istirahat di situ, dia sholat maghrib, bisa jamaah qashar, lalu dia tertidur, dan ketika malam bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ketika sholat 2 rakaat itu selesai, ketika ingin melaksanakan rakaat berikutnya, sudah ada di depan dia seekor harimau yang sedang mengaum. Yang dia tahu aungannya itu adalah memang sudah lapar. Dia berpikir ketika dia berlari pasti akan kena. Kenapa? Karena daerahnya gelap dan juga lingkungan di situ adalah harimau. Maka di saat itu pula dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan adalah, wahai harimau, dan aku adalah